Latar belakang pemberontakan PRRI. Pertentangan pemerintah pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada personal alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan Resimen Infanteri 4 TTIBB. Para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Tujuan dan tokoh pemberontakan PRRI atau Permesta. Puncak pemberontakan PRRI atau Permesta ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel D.J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut, terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu 1. Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. 2. Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. 3. Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Berlian di wilayah Sumatera Selatan. 4. Dewan Manguni yang dipimpin Kolonel VJ Sumual di Sulawesi. Adapun tujuan dari pembentukan dewan-dewan tersebut ialah menyatukan kepentingan sehingga muncul 3 tuntutan utama dari PRRI Permesta kepada pemerintah pusat, yaitu meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan pemerintahan sementara oleh Mohatta dan Sultan Hamengkubuwono, hingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya. Terkait masalah otonomi daerah, PRRI menuntut pemerintah bertindak adil dan merata untuk alokasi dana pembangunan daerah. Pemimpin pemberontakan Permesta adalah Letkol VJ Sumual selaku Panglima TTVII, sementara pemberontakan oleh PRRI dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian tokoh yang diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI yakni ML Syarifuddin Prawinegara. PRRI juga didukung oleh Kabinet Muhammad Natsir, Sumito Djodjoadikusumo, Burhanuddin, Harap, dan Simbolon. Pemberontakan PRRI juga didukung oleh beberapa tokoh sipil, terutama tokoh partai Masyumi yang memang anti PKI. Bagaimana upaya penumpasan pemberontakan PRRI Permesta? Dalam rangka untuk mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah pusat melakukan beberapa upaya, baik upaya damai melalui jalur musyawarah dan operasi militer. 1. Jalur damai. Pemerintah pusat mengadakan upaya damai dengan kubu Permesta di tanggal 5 Januari 1960 melalui perundingan yang dihadiri Samuel Hein, Jime, dan Permesta setuju mengakhiri pemberontakan di tanggal 17 Desember 1960 karena pemerintah pusat setuju membagi provinsi Sulawesi menjadi 2, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Resmi berakhirnya Permesta ditandai dengan Somba yang bersedia menyerahkan diri dan menandatangani naskah penyelesaian Permesta. Pemerintah juga memberikan amnesti dan abolisi kepada siapa saja yang terlibat Permesta. 2. Operasi militer. Beberapa operasi militer yang dijalankan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta adalah Operasi Tegas, Operasi Merdeka, dan Operasi Sadar. Operasi Tegas dilaksanakan di wilayah Pekanbaru oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Selanjutnya, ada Operasi Sabta Marga II yang termasuk ke dalam Operasi Merdeka dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono di Gorontalo. Sementara itu, Operasi Sadar dipimpin Letkol Ibnu Sutowo
dengan tujuan menuntaskan pemberontakan PRRI dan Permesta yang ada di Sumatera Selatan. Kabinet PRRI Permesta. 1. Mr. Syafruddin Prawira Negara, jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. 2. Mr. Asaat DT Mudo, jabatan Menteri Dalam Negeri. 3. Maludin Simbolon, jabatan Menteri Luar Negeri. 4. Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, jabatan Menteri Perhubungan dan Pelayaran. 5. Muhammad Syafril, jabatan Menteri PPK dan Kesehatan. JF Warau, jabatan Menteri Pembangunan. 7. Saladin Sarumpat, jabatan Menteri Pertanian dan Perburuhan. 8. Muhtar Lintang, jabatan Menteri Agama. 9. Saleh Lahade, jabatan Menteri Penerangan. 10. Ayah Gani Usman, jabatan Menteri Sosial. 11. Dahlan Zambek, jabatan Menteri Pos dan Telekomunikasi. Pembentukan PRRI. Panglima Teritorial FII Letnan Kolonel Venj Sumual, pimpinan Dewan Manguni, akhirnya memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta Permesta pada 2 Maret 1957. Piagam pendirian gerakan tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI oleh Ahmad Hussein yang merupakan pimpinan Dewan Banteng pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri dan mendapat dukungan dari sejumlah dewan yang ada di Sumatera. Oleh karena adanya kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan, muncul ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini membuat Kolonel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat pada 10 Februari 1958. Isi ultimatum tersebut diantaranya adalah 1. Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden dalam waktu 5 kali 24 jam atau Presiden yang mencabut mandat tersebut, dan 2. Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional.